Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Angelina MPM 11. Saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya susun dalam bimbingan dosen pembimbing saya, Ibu Aulia Ulfa, yang berjudul Analisis Kebutuhan Air Bersih berdasarkan jumlah penduduk di Desa Gedangkulut, Kabupaten Gresik melalui pendekatan sistem dinamis. Adapun tiga pokok pembahasan yang akan saya sampaikan kali ini, yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Untuk pokok pembahasan pertama, pendahuluan. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pernyataan dari SMI tahun 2017 yang menyatakan hanya terdapat 47,71% dari total populasi Indonesia yang dapat mengakses sumber air bersih. Hal itu disebabkan karena curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun serta kondisi geografis yang tandus. Adapun faktor penyebab lainnya yaitu karena populasi manusia yang meningkat, semakin berkurangnya daerah resapan air, serta eksploitasi sumber air secara berlebihan. Desa Gedangkulut merupakan salah satu desa di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang memiliki total luas wilayah sebesar 416 hektar dan jumlah penduduk sekitar 3.024 jiwa. Untuk wilayah ini sendiri masih belum terdapat pelayanan air bersih dari PDAM Kabupaten Gresik. Jadi selama ini wilayah tersebut hanya mengandalkan sumber air tanah serta telaga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-harinya. Lalu untuk membentuk pengembangan kawasan desa Gedangkulut yang dinamis, perlu diketahui prediksi serta dinamika jumlah banyaknya air yang dibutuhkan dari tahun ke tahun dan bahan yang diperlukan berkaitan dengan data kependudukan wilayah. Nantinya penelitian ini akan menunjukkan hasil analisis terhadap pemodelan sistem dinamis prediksi besarnya jumlah kebutuhan air berdasarkan banyaknya penduduk yang terdapat di wilayah itu, serta akan disimulasikan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih dengan bantuan software fencing PLA. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui prediksi kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk di Desa Gedangkulut. Yang kedua untuk mengetahui model sistem dinamis prediksi kebutuhan air bersih di Desa Gedangkulut. Yang ketiga untuk mendapatkan alternatif solusi dalam melakukan konservasi terhadap sumber daya air bersih di Desa Gedangkulut. Untuk ruang lingkup penelitiannya, jadi yang pertama lokasi ini di Desa Gedangkulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Yang kedua melakukan penelitian terhadap pemodelan sistem dinamis prediksi kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk dan alternatif solusi konservasi sumber air yang tersedia di sana. Dan ketiga, model ini dibuat dengan membangun parameter model berdasarkan kebutuhan air bersih pada waktu ini hingga proyeksi 10 tahun ke depan, serta upaya untuk mengkonservasi sumber daya air di wilayah penelitian itu seperti apa. Yang keempat, data yang dibutuhkan yaitu data primer dan sekunder. Yang kelima, variabel yang digunakan meliputi data pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan upaya konservasi. Keenam, software yang digunakan fencing PLA, dan yang ketujuh, penelitian dilakukan pada bulan April hingga Juni 2021. Untuk pokok pembahasan kedua, tinjauan pustaka. Jadi, secara administratif, lokasi Gedangkulut ini terdiri dari 3 dusun. Yang pertama, dusun Gedangkulut, kedua dusun Sawahan, dan yang ketiga, dusun Jogolo. Untuk pengertian air sendiri, menurut Kemenkes tahun 2002, jadi air bersih itu air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan harus dimasak terlebih dahulu jika ingin dikonsumsi. Adapun sumber air dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama air permukaan, kedua air tanah, ketiga air laut, dan yang keempat air atmosfer. Untuk proyeksi penduduk sendiri terdapat 3 metode untuk menghitungnya. Yang pertama dengan metode aritmatika, kedua metode geometrik, dan yang ketiga metode least square. Untuk prediksi kebutuhan air sendiri dicari dengan menggunakan persamaan perkalian antara baiknya penduduk dengan standar air yang dibutuhkan. Untuk standar air yang dibutuhkan, saya mengacu pada Kementerian PUPR tahun 1996 yang menyatakan bahwa kebutuhan air untuk wilayah desa yaitu sebesar 60-80 liter per orang per hari. Untuk upaya konservasi air sendiri dibedakan menjadi 3 cara, dengan cara vegetatif, cara mekanis, serta cara kimiawi. Sedangkan untuk langkah-langkah dalam melakukan simulasi model dinamis, terdapat 4 langkah. Yang pertama, pendeskripsian sistem dan identifikasi variabel. Kedua, konseptualisasi model. Ketiga, simulasi model. Dan keempat, verifikasi dan validasi. Untuk analisis kebijakan, terdapat 2 tahapan. Yang pertama, yaitu tahap pengembangan kebijakan alternatif. Dan yang kedua, ada analisis kebijakan alternatif. Pokok pembahasan ketiga, metodologi penelitian. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat peta deskripsi wilayah penelitian yang mencakup 3 lokasi administratif, yaitu Dusun Gedangkulut, Dusun Sawahan, serta Dusun Jogolo. Untuk rangka penelitian sendiri dimulai dari ide penelitian, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, studi literatur, pengambilan data. Data yang digunakan ada 2, yaitu data primer dan sekunder.
Lalu setelah itu mulai meraninkan data pada software fencing POE mulai dari pengolahan data, pemodelan sistem, verifikasi dan validasi, melakukan modelan skenario alternatif yang direncanakan, analisa dan pembahasan, serta pembuatan kesimpulan dan juga saran. Adapun jenis penelitian kali ini yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang suatu keadaan secara objektif. Dalam metode pengumpulan data penelitian ini terdapat dua jenis data yang perlu dikumpulkan, yaitu data primer yang didapat dari hasil pengamatan lapangan dan wawancara. Sedangkan untuk data sekundernya sendiri meliputi peta lokasi penelitian, letak geografis dan administratif lokasi penelitian, data kependudukan, serta curah hujan, suhu, dan kelembapan. Adapun untuk langkah-langkah metode pengolahan dan analisis data, itu mulai dari tahapan pertama dengan menghitung proyeksi jumlah penduduk. Untuk proyeksi sendiri digunakan metode geometrik yang menganggap bahwa perkembangan penduduk itu akan secara otomatis berganda dengan pertambahan penduduk. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar presentasi. Lalu yang kedua, tahapan prediksi kebutuhan air. Jadi dengan menghitung standar kebutuhan air dikali jumlah penduduk yang terdapat di wilayah bidang kulit itu sendiri. Tahapan ketiga, dengan formulasi model berdasarkan dari data analisis kebutuhan air bersih, nantinya akan terlihat kebutuhan-kebutuhan yang sejalan maupun tidak, sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidaksesuaian pada tujuan yang direncanakan. Lalu tahapan keempat, dengan identifikasi sistem. Jadi di langkah ini, pendekatan dilakukan dengan membuat causal loop diagram yang selanjutnya akan dibentuk dalam konsep diagram input dan output. Nantinya hal ini dilakukan dengan tujuan supaya dapat memahami keterkaitan antara pernyataan kebutuhan dengan pernyataan permasalahan. Untuk tahapan kelima yaitu pemodelan sistem. Jadi pemodelan sistem ini dibuat sebagai representasi dari sistem di kejadian nyatanya seperti apa. Nanti hasil dari running pemodelan sistem ini akan dibuat skenario alternatif pemodelan yang tepat yang sesuai supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu untuk tahapan keenam, verifikasi dan validasi itu adalah usaha untuk meyakinkan bahwa model yang dibuat itu telah merepresentasikan di sistem seperti keadaan sesungguhnya. Adapun untuk penghitungan uji verifikasi dan validasi dengan uji MAPE dengan 3 kriteria, jika hasilnya lebih dari 10%, maka model yang dibuat tidak tepat. Jika hasilnya 5-10%, maka model yang dibuat sudah tepat. Jika hasilnya kurang dari 5%, maka model yang dibuat sangat tepat. Adapun untuk tahapan terakhir yaitu dengan perlakuan model dengan skenario alternatif. Jadi terdapat 3 skenario kebijakan alternatif yang saya rencanakan. Yang pertama skenario bisnis as usual, di mana skenario ini menggambarkan bahwa kondisi akan terjadi seperti saat ini tanpa ada usaha untuk pencegahan supaya ketersediaan air bersih itu selalu ada. Lalu skenario kedua yaitu dengan skenario penghematan dengan melakukan penghematan secara 40 sebesar 10% sesuai dengan Permen tahun 2013. Lalu yang ketiga dengan skenario terpadu dengan melakukan penghematan dan konservasi. Jadi akan dilakukan penghematan sebesar 10% di skenario tersebut, serta penerapan upaya konservasi seperti reboisasi serta pembuatan sumur resapan di wilayah Gedangkul. Adapun rencana jadwal penelitian telah saya buat seperti di layar yang telah saya tampilkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.